Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajira Adila sebagai perwakilan dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai materi dari topik 3 yaitu nilai maksimum dan minimum. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Agista Amalia, Fajira Adila, Kusmi Fitriani, Maritza Dwi Daniati, dan Muhammad Rio Fadli Akbar Syaj. Oke, kita langsung masuk ke definisi yang pertama. Misalkan didapatkan S, A, C adalah daerah asal F yang memuat titik C. Maka dapat kita katakan bahwa yang pertama FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang kedua, FC adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, yaitu Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika nilai maksimum atau nilai minimum. Selanjutnya kita membahas tentang nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Di sini ada bentuknya. Yang pertama itu A cos X plus B sin X. Dan yang kedua ada A sin X plus B cos X, di mana mempunyai rumus plus min akar A kuadrat plus B. Dan untuk mencari nilai maksimumnya itu mempunyai rumus plus akar A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai minimum itu menggunakan rumus negatif akar A kuadrat plus B kuadrat. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang pertama yaitu syarat dari stasioner adalah Fx-nya harus sama dengan 0. Dan yang kedua itu kita menentukan jenis stasionernya itu apakah maksimum belok atau minimum dengan menggunakan turunan kedua. Dan yang terakhir itu dengan cara menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Dari soal tersebut kita dapat memperoleh ujung selang, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Selanjutnya kita dapat menentukan titik stasionernya. Dalam titik stasioner, turunan dari fungsi tersebut atau f aksen X sama dengan 0. Maka Fx nya min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat diturunkan menjadi f aksen X sama dengan min 6x kuadrat ditambah 6x. Karena titik stasioner turunan fungsi tersebut harus sama dengan 0, maka Fx-nya yaitu min 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Kedua ruas dapat dibagi dengan min 6 yang menghasilkan x kuadrat min x sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x kali x min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh titik stasionernya adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Karena turunan dari fungsi tersebut memiliki nilai, maka titik singularnya tidak ada. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi awal. Untuk x sama dengan min 1, maka min 2 kali min 1 pangkat 3 tambah 3 kali min 1 kuadrat. Jadi min 2 min 1 pangkat 3 min 1 ditambah 3 min 1 pangkat 2 1, yang hasilnya
5. Selanjutnya untuk X sama dengan 2, maka min 2 dikali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 kuadrat. Hasilnya min 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 4 sama dengan min 16 ditambah 12, yaitu min 4. Selanjutnya untuk X sama dengan 0, maka min 2 dikali 0 pangkat 3 tambah 3 kali 0 kuadrat. Hasilnya 0. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 1, maka min 2 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat. Hasilnya min 2 plus 3 sama dengan 1. Maka dapat diperoleh nilai minimum dan maksimum dari fungsi tersebut, yaitu untuk X sama dengan 2 yang menghasilkan 4 adalah nilai minimum dari fungsi tersebut, dan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 yang menghasilkan 5 adalah nilai maksimum dari fungsi tersebut. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 1 menggunakan diferensial. Pertama kita tulis kembali fungsi tersebut, yaitu X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 1. Selanjutnya kita cari turunan dari fungsi tersebut, yaitu f aksen X sama dengan 3X kuadrat min 6X. Ini dapat kita faktorkan menjadi 3X dikali X min 2. Selanjutnya, untuk menentukan nilai lokal maksimum dan minimumnya, turunan dari fungsi tersebut atau f aksen X harus sama dengan 0. Kita masukkan turunan dari fungsi tersebut, yaitu 3X kali X min 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini X sama dengan 0 dan juga X sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh nilai maksimum lokalnya adalah f aksen untuk X sama dengan 0, yaitu 0, dan nilai minimum lokalnya adalah f aksen 2 sama dengan 0. Untuk membuktikannya, kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita masukkan fungsinya, yaitu X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 1. Di sini dapat kita lihat nilai maksimumnya berada pada X sama dengan 0 dan nilai minimumnya berada pada X sama dengan 2. Untuk selanjutnya soal yang ketiga. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi 4X pangkat 3 plus 15X kuadrat plus 12X
min 10 dalam interval min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Dari soal tersebut, pertama-tama kita dapat memperoleh titik ujung intervalnya, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan titik stasionernya. Untuk menentukan titik stasionernya, kita harus mencari turunan dari fungsi tersebut. F aksen X sama dengan 12x kuadrat plus 30x plus 12. Dalam titik stasioner, turunan tersebut harus sama dengan 0. Jadi F aksen X-nya sama dengan 0. Kita masukkan menjadi 12x kuadrat plus 30x plus 12 sama dengan 0. Kita ubah bentuknya menjadi 6 dikali 2x kuadrat ditambah 5x plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 6 dikali 2x plus 1 dikali x plus 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya sama dengan min setengah atau X sama dengan min 2. Karena turunan dari fungsi tersebut memiliki nilai, maka titik singularnya tidak ada. Selanjutnya kita substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi awal. Yang pertama, untuk X-nya sama dengan min 3. Min 3. Sama dengan 4 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 15 dikali min 3 kuadrat tambah 12 dikali min 3 min 10. Hasilnya 4 dikali min 27 15 dikali 9 plus 12 dikali min 3 min 10. Itu hasilnya sama dengan 19. Untuk yang kedua, kita substitusi untuk X-nya itu sama dengan min setengah. Empat dikali min setengah pangkat 3 plus 15 dikali min setengah kuadrat ditambah 12 dikali min setengah min 10. Hasilnya 4 dikali 1/8 min 1/8 ditambah 15 dikali 1/4 plus 12 dikali min 1/2 min 10. Ini bisa kita coret menjadi 2. Ini bisa kita coret jadi min 6. Oke, setengah 0,5 min 0,5
15/4 plus 3,75 min 6 min 6 min 10. Min 0,5 tambah 3,75, 3,25 dikurang 6 dikurang 10. Hasilnya berarti min 12,75. Min 12,25. Selanjutnya untuk X sama dengan min 2. 4 kali min 2 pangkat 3 tambah 15 kali min 2 kuadrat ditambah 12 kali min 2 min 10 sama dengan 4 kali min 8 tambah 15 kali 4 tambah 12 dikali 2 min 2 maaf dikurang 10. Hasilnya dengan min 6. Dan yang terakhir untuk F, untuk X nya sama dengan 0. 4 dikali 0 pangkat 3 tambah 15 dikali 0 pangkat 2 tambah 12 dikali 0 dikurang 10. Hasilnya sama dengan 0. Maka dapat kita peroleh nilai minimum dan maksimumnya dari fungsi tersebut. Untuk nilai minimumnya kita memperoleh dari X nya min 3, yaitu menghasilkan min 19, dan maksimum dari fungsi tersebut adalah untuk X nya sama dengan min 2 yang menghasilkan min 6. Jadi nilai minimum dan maksimumnya adalah min 3 dan min 2. Selanjutnya contoh soal nomor 4 yaitu fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada fungsi terdefinisi pada min 1/2,2. Dari sini kita mulai dengan pengecekan satu persatu. Jadi kita cek apakah ujung selangnya ada. Kita mencari ujung selang terlebih dahulu, di mana x sama dengan min 1/2 dan x sama dengan 2. Kemudian kita cari titik stasioner. Untuk mencari titik stasioner, kita cari turunan pertama. Kemudian kita buat sama dengan 0. Sehingga kita peroleh turunan pertamanya min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kita bagi min 6. Kita peroleh x kuadrat plus x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi
faktorkan menjadi x plus x kali x min 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Selanjutnya yaitu mencari titik singular. Untuk mencari titik singular fungsi polinom seperti contoh nomor 4 ini, fungsi yang terdefinisi kemudian kontinu dan diferensiabel disuruh bilangan real. Maka untuk mencari fungsi polinom seperti ini tidak punya titik singular. Jadi titik singularnya itu tidak ada. Karena kita sudah punya titik-titik kritisnya, selanjutnya kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Kita mulai dari titik pada ujung selang, kita tentukan nilai fungsinya di f min 1/2 sama dengan min 2 dikali min 1/2 pangkat 3 plus 3 kali min 1/2 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian F2 sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 plus 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan min 4. Lalu F0 nya sama dengan 0 dan F1 nya sama dengan 1. Lalu minimumnya, nilai minimum terletak pada F2 sama dengan min 4. Nilai minimum dan nilai maksimumnya terdapat pada F min 1/2 dan F1 sama dengan 1. Nilai maksimum selanjutnya contoh nomor 5 yaitu fx sama dengan x per 1 plus x kuadrat pada selang min 1,4. Yang pertama kita menentukan ujung selangnya terlebih dahulu. Ujung selang terdapat nilai x dengan min 1 dan x sama dengan 4. Kemudian mencari titik stasioner. Cari titik stasioner F aksen x sama dengan karena ini bentuknya pembagian, kita buat U per P terlebih dahulu. Untuk U sama dengan X, P sama dengan 1 plus X kuadrat, U aksen sama dengan 1 dan P aksen sama dengan
2x. Jadi turunan pertamanya adalah UPI, yaitu 1 plus x kuadrat kurangi U aksen 2x kuadrat. 1 plus x kuadrat kurangi 2 x kuadrat dibagi v kuadrat plus sama dengan 0 sama dengan 1 min x kuadrat dibagi 1 plus x kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan 1 min x dikali 1 plus x dibagi 1 per x pangkat 2 kuadrat sama dengan 0. Nilai x yang membuat persamaan ini sama dengan 0 adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. X1 sama dan x min 1 kita peroleh dari pembilangnya, bukan dari penyebutnya. Kemudian kita cari titik singularnya. Titik singularnya itu tidak ada, karena penyebutnya bernilai positif. Jadi 1 per x kuadrat ini tidak akan mungkin bernilai 0. Untuk nilai singularnya tidak ada. Sehingga untuk titik kritisnya kita punya 3, yaitu x plus x sama dengan 4, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 1. Kemudian kita cari yang memberikan nilai maksimum dan minimum. F min 1 sama dengan min 1 dibagi 1 per 1 plus min 1 kuadrat sama dengan min 1 per 2. Selanjutnya F 4 sama dengan 4 per 1 plus 16 sama dengan 4 per 17. Selanjutnya F 1 sama dengan 1 per 1 plus 1 kuadrat sama dengan 1 per 2. Jadi kesimpulannya di F min 1 sama dengan min 1 per 2 itu nilai minimum, dan F1 sama dengan 1 per 2 adalah nilai maksimum.